Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Vina Revalina dari Rombel MPLB 102. Di video kali ini saya akan sedikit menceritakan biografi sang pahlawan dari Tanah Banjar yang berjasa dalam perjuangan melawan penjajahan di Tanah Kalimantan, yaitu Pangeran Antasari. Semasa muda, ia bernama Gusti Inu Kartapati. Ia lahir di Kalimantan Selatan pada tahun 1797, lebih tepatnya di daerah Kayutangi, Banjar, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari berasal dari keluarga bangsawan Kesultanan Banjar. Ia adalah keturunan langsung dari Sultan Banjar, yaitu Sultan Amir. Ayahnya bernama Pangeran Masahud bin Pangeran Amir, dan ibunya bernama Gusti Khadijah binti Sultan Sulaiman. Meskipun berdarah biru, ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Tidak ada catatan khusus mengenai latar pendidikan Pangeran Antasari. Namun, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, karena Pangeran Antasari berasal dari keluarga bangsawan, memungkinkan ia mendapatkan didikan sesuai keraton. Namun, keluarga Pangeran Antasari tersingkir dari kekuasaan akibat campur tangan Belanda dalam urusan internal kerajaan. Hal ini menjadi salah satu alasan Pangeran Antasari menentang penjajahan Belanda. Pangeran Antasari menjadi sosok pemimpin di Tanah Kalimantan. Ia menyatukan kelompok masyarakat di sana. Selain itu, ia bersama 300 prajuritnya menyerang pertambangan batu bara milik Belanda yang berada di Pengaron pada tanggal 25 April 1859 sebagai bentuk perlawanan dominasi ekonomi dan politik penjajah. Dan peristiwa itu memicu reaksi keras Belanda dan memperbesar konflik, sehingga menjadi awal mula Perang Banjar. Setelah itu, Pangeran Antasari juga menyerang pos-pos milik Belanda yang ada di sepanjang Sungai Barito, karena Sungai Barito merupakan jalur vital logistik dan komunikasi Belanda di Kalimantan. Dengan menyerang sungai ini, berarti Pangeran Antasari berhasil mengganggu suplai dan pergerakan pasukan Belanda. Aksi ini menunjukkan bahwa perang tidak hanya bersifat frontal, tetapi juga berupa perang gerilya. Pangeran Antasari selalu menyerukan semboyan, haram menyerah wajah sampai kaputing, yang berarti pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Peperangan antara Pangeran Antasari dengan Belanda semakin sengit. Belanda dengan senjata canggihnya berhasil mendesak Pangeran Antasari sehingga ia memindahkan benteng pertahanannya ke Muara Tawe. Belanda terus membujuk agar Pangeran Antasari menyerah, namun ia tetap teguh. Bahkan, Belanda menawarkan 10.000 gulden bagi siapapun yang menangkap dan membunuh Pangeran Antasari. Namun, tidak ada yang mau menerima tawaran tersebut. Pada Maret 1860, para ulama dan pemimpin rakyat menobatkan Pangeran Antasari sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, yaitu pemimpin tertinggi agama dan negara. Perjuangannya terhenti pada tanggal 11 Oktober 1862. Pangeran Antasari wafat di Bayan Begok, Muara Teweh, akibat penyakit paru-paru dan cacar yang saat itu sedang mewabah di sana. Jenazahnya dimakamkan secara sederhana dan sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran musuh. Namun pada tanggal 11 November 1958, atas keinginan rakyat Banjar dan persetujuan keluarga, kerangkanya dipindahkan dan dimakamkan kembali di Taman Makam Perang Banjar, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan, Pangeran Antasari dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1968. Namanya juga diabadikan dalam berbagai bentuk seperti nama universitas dan nama jalan di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, wajahnya diabadikan dalam bentuk uang kertas pecahan Rp2.000 edisi 2009. Dari kisah ini, kita belajar arti keteguhan, keberanian, dan cinta tanah air sebagai generasi penerus bangsa. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan cara kita sendiri. Tidak perlu mengangkat senjata dan berjuang di medan perang, tetapi terus semangat dalam belajar dan berkarya untuk bangsa juga sudah luar biasa. Semoga kisah Pangeran Antasari menjadi inspirasi bagi kita semua, karena perjuangan belum selesai. Kita adalah pahlawan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan di komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.